Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum beristirahat malam hari ini, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita persiapkan diri, kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah memelihara hidup kami, dan Engkau telah memberkati kami bekerja sepanjang hari ini. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kami memohon kuasa Roh Kudus yang memampukan kami untuk mengerti dan menghayati firman-Mu dan mempedomaninya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP tertulis dalam surat 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat 10 hingga ayat yang ke-17. Sebagai ayat pembimbing renungan, yaitu ayat yang ke-11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Tema renungan kita adalah dasar iman yang teguh. Sahabat renungan malam Salom. Ketika Rasul Paulus datang ke kota Korintus untuk memberitakan Injil, belumlah ada jemaat Yesus Kristus di kota Korintus. Semula Paulus memberitakan Injil setiap Sabat di rumah ibadat Yahudi kepada orang Yahudi dan kepada orang-orang Yunani yang mengikuti ibadah Yahudi. Paulus menjelaskan bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi orang Yahudi menolak Injil dan memusuhi Paulus. Sejak penolakan itu, Paulus mengabarkan Injil di luar rumah ibadat Yahudi. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat, dan seisi rumahnya, dan Sostenes, kepala rumah ibadat, menerima Injil dan percaya kepada Yesus Kristus. Dan banyak dari orang Yunani, warga Korintus, yang mendengar pengajaran Paulus menjadi percaya dan memberi diri untuk dibaptis. Itulah jemaat perdana di kota Korintus. Tetapi orang-orang Yahudi bergerak melawan Paulus dan menyeretnya ke pengadilan. Karena Galio, gubernur Akaya, tidak mau menerima pengaduan Yahudi, maka orang-orang Yahudi menganiaya orang-orang percaya. Peristiwa atau kesaksian itu dapat kita baca dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-18, ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Setelah Rasul Paulus meninggalkan jemaat dan melanjutkan pekabaran Injil ke Efesus, dalam perkembangan selanjutnya jemaat Korintus dilanda perselisihan yang berkepanjangan yang mengarah kepada perpecahan di dalam jemaat. Mereka membentuk kelompok-kelompok. Ada yang menamakan kelompoknya adalah golongan Paulus. Ada golongan Apolos, ada golongan Kefas, dan ada pula yang menamakan kelompoknya itu adalah golongan Kristus. Semangat bersatu sebagai tubuh Kristus sudah mereka abaikan. Paulus mengetahui perselisihan jemaat Korintus itu dari keluarga Kloe. Maka Paulus, karena kasihnya kepada jemaat, dalam suratnya berupaya menasihati jemaat agar jemaat seia sekata, erat bersatu, dan sehati sepikir. 1 Korintus 1 ayat 10 hingga ayat yang ke-12. Paulus sebagai bapa rohani bagi jemaat Korintus berupaya menegur jemaat, mengatakan bahwa dengan terjadinya perselisihan antar kelompok dalam jemaat, itu menunjukkan bahwa mereka itu masih menuruti pikiran manusiawi
atau duniawi, mengabaikan tuntunan Roh Kudus. Jemaat juga ditegur, jangan menyombongkan diri, jangan saling menghakimi. Sahabat Renungan Malam Salom. Dalam nas ini Paulus menggambarkan jemaat itu sebagai bangunan kepunyaan Allah. Dan para rasul, pekabar Injil, pelayan-pelayan dalam gereja adalah pekerja-pekerja untuk membangun jemaat, bangunan milik Allah. Ada yang mengerjakan dasar atau pondasi bangunan, ada yang meneruskan bangunannya, ada yang bekerja pada bagian pemeliharaan bangunan. Semua pekerja itu adalah kawan sekerja Allah. Paulus mengatakan, kasih karunia Allah telah dianugerahkan kepadanya, yaitu ia yang semula menentang Yesus Kristus dan menganiaya jemaat-jemaat Yesus, telah dituntun untuk percaya kepada Yesus dan dilayakkan menjadi rasul untuk membangun persekutuan jemaat Yesus di dunia ini. Sebagai ahli bangunan yang cakap, Paulus meletakkan atau mempersiapkan dasar bangunan jemaat, yang kelak pelayan yang lain meneruskan bangunan di atas dasar itu. Ahli bangunan yang cakap pasti mempersiapkan dasar atau pondasi yang kuat, agar bangunan yang berdiri di atasnya itu kokoh, tahan terhadap cobaan alam seperti angin, hujan yang menyebabkan erosi atau banjir, goncangan gempa. Ahli bangunan yang tidak cakap tidak mempersiapkan dasar yang teguh, sehingga bangunan di atasnya tidak tahan terhadap terpaan cobaan alam. Paulus menjelaskan bahwa dasar yang kokoh untuk landasan berdirinya hidup rohani jemaat adalah pengorbanan dan kemenangan Yesus Kristus. Paulus telah menuntun dan membina orang Yahudi dan orang-orang Yunani di kota Korintus untuk beriman kepada Yesus Juru Selamat. Itulah jemaat perdana di Korintus. Mereka telah dibaptis ke dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain selain iman kepada Yesus Kristus. Jika ada yang meletakkan dasar lain atau pengajaran lain selain pengajaran iman kepada Yesus Kristus, itu bukan gereja, itu bukan tubuh Kristus, dan mereka tidak beroleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Sahabat Renungan Malam Salom, kita pun harus bersikap seperti ahli bangunan yang cakap, yang mempersiapkan dasar yang teguh untuk bangunan kehidupan kita. Dasar yang teguh itu sangat menentukan bagi kemampuan kita menghadapi tantangan-tantangan dan pergumulan hidup kita. Meski kita memiliki pengetahuan, kepintaran, pengalaman-pengalaman hidup, tetapi pikiran, kepintaran, dan pengalaman hidup tidak cukup untuk diandalkan sebagai dasar yang teguh bagi pondasi kehidupan kita. Harta kekayaan pun tidak dapat dijadikan sebagai jaminan untuk kepastian keselamatan hidup kita. Ada banyak pergumulan hidup yang berat atau yang sukar yang bisa terjadi dalam kehidupan kita, yang melampaui kemampuan pikiran kita untuk menghadapinya. Dengan mengandalkan kemampuan pikiran dan pengalaman hidup kita sendiri, kita tidak dapat bertahan. Kita akan tersesat, akan dilanda keputusasaan. Nas renungan ini menegaskan bahwa Tuhan Yesuslah dasar bangunan kehidupan yang teguh bagi kita umat-Nya. Yesuslah Juru Selamat. Yesus berkuasa menolong dan menyelamatkan kita dari segala masalah kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus berpengharapan yang teguh kepada kuasa dan kasih Yesus Kristus.
Tuhan Yesuslah jaminan keselamatan dan hidup kekal bagi kita. Tuhan Yesus berpesan kepada kita, berdoalah dan berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Pesan yang indah ini menegaskan agar kita senantiasa tekun berdoa, menyerahkan perkara hidup kita kepada Tuhan Yesus, agar kita beroleh pertolongan Tuhan untuk kemenangan bagi kita. Nabi Yeremia dalam kitab Yeremia 17 pada ayat yang ke-7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Demikianlah renungan bagi kita malam hari ini. Marilah kita berdoa. Kembali kami berterima kasih kepadamu Allah Bapa. Kami telah mendengarkan firman-Mu, materaikan firman-Mu di dalam hati kami. Dan firman-Mu itu menuntun hidup kami di jalan yang benar. Iman kepada Yesus adalah dasar yang teguh bagi kehidupan kami. Kami harus membangun kehidupan kami dengan pengharapan yang teguh kepada Yesus Kristus, agar kami menang atas berbagai pergumulan kehidupan dan kami beroleh jaminan kehidupan yang kekal. Ya Allah Bapa, berkatilah jemaat-Mu yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, atau yang dirawat di rumah, agar mereka sembuh dari sakit mereka. Berilah penghiburan bagi yang berduka. Engkau melepaskan mereka dari kesesakan dan menganugerahkan sukacita bagi mereka. Peliharalah hidup kami dalam istirahat malam hari ini, dan Engkau menjauhkan mara bahaya dari kami. Bangunkan kami esok pagi, dan berkatilah kami melaksanakan pekerjaan dan usaha kami, agar kami beroleh hasil jerih payah kami untuk kesejahteraan hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa. Dalam anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memelihara kita sampai selama-lamanya. Amin.